Oke, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Abrar dan teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini, kita melanjutkan materi perkuliahan kita yang kedua ya, tentang topik kedua, yaitu kehidupan ekonomi Indonesia pada masa klasik. Oke, kita dari kelompok satu, next dulu. Nah, ini ada anggotanya ya, yang lagi nyengir ada Abdul, terus yang lagi diri ada Obed, terus yang lagi foto nih ada Karina. Jadi kita cuma bertiga. Oke, next. Oke, mungkin dari sub bahasan materi kita pada hari ini itu ada lima ya, ada lima. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan, ada kondisi sosial Sriwijaya, kondisi ekonomi Sriwijaya, kondisi sosial Majapahit, dan kondisi ekonomi Majapahit. Next. Oke, yang pertama itu Kerajaan Sriwijaya ya. Kerajaan Sriwijaya kita harus kenal dulu ya Kerajaan Sriwijaya itu di mana, Kerajaan Sriwijaya itu apa. Jadi Kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan maritim bercorak Buddha yang berpusat di tepian Sungai Musi, daerah Palembang, Sumatera Selatan, yang didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa dan mencapai puncak kejayaannya itu pada abad ke-7 hingga ke-11 Masehi. Dan Sriwijaya ini juga dikenal sebagai penguasa jalur perdagangan di Selat Malaka dan memiliki pengaruh besar di Asia Tenggara. Oke, itu sedikit informasi tentang Kerajaan Sriwijaya, namun itu bukan hal yang terpenting yang mau kita bahas pada pagi ini gitu. Next. Oke, yang pertama itu adalah kondisi sosialnya ya. Jadi kondisi sosial dari Majapahit atau di daerah sekitar Palembang, Jambi, dan sekitarnya itu kebanyakan itu masyarakat itu menganut Buddhisme. Jadi Buddhisme ini merupakan agama yang berkembang di Kerajaan Sriwijaya. Tentu saja ini tuh dikarenakan ya sang pendiri dari Kerajaan Sriwijaya itu sendiri, Dapun Tahyang ini menganut ajaran-ajaran dari agama Buddha. Yang kedua itu ada dua aliran ya Buddhisme yang dianut oleh rakyatnya, yaitu Hinayana dan Mahayana. Jadi biksu Tiongkok ini tuh namanya Icing itu pernah singgah di Sriwijaya dan dalam perjalanannya menuju Nalanda dia itu mengatakan bahwa tata upacara ajaran Buddha di Sriwijaya ini itu sama dengan yang ada di India. Jadi Nalanda itu ada di India. Bahkan ada guru Mahayana yang mengajar di Sriwijaya. Dari berita itu jelas ya kalau Sriwijaya ini itu adalah pusat dari agama Buddha Mahayana yang selalu terbuka dalam menerima gagasan-gagasan atau ide-ide baru. Namun, Icing ini tuh bukan orang pertama yang menyadari ya. Jadi sebelum Icing tuh ada biksu terkenal yang namanya Dharmapala. Jadi Dharmapala ini juga pernah datang ke Sriwijaya untuk mengajarkan aliran-aliran Buddha Mahayana. Lalu pada perkembangan yang selanjutnya itu Buddha Mahayana inilah yang berkembang besar gitu dan menyebar luas. Hal ini utamanya terlihat dari prasasti dan banyaknya temuan-temuan arca bodhisattva. Nah, jadi aliran Hinayana ini tuh hanya mengenal Buddha, tapi nggak mengenal bodhisattva. Nah, meskipun demikian, masyarakat Sriwijaya ini ternyata bukan hanya terdiri dari para pemeluk agama Buddha, Hinayana atau Mahayana. Dalam beberapa penemuan-penemuan arca dan prasasti-prasasti disebutkan bahwa penduduk Sriwijaya ini tuh, Kerajaan Sriwijaya ini tuh bukan agama Buddha dan Hindu saja, tapi ada agama-agama lain gitu. Lalu yang ketiga ya, berdiplomasi dengan India lewat jalur agama. Jadi maksudnya gimana? Jadi penguasa India pada saat itu tuh namanya Raja Dewa Paladewa dari dinasti Pala. Jadi dia itu dikenal seorang raja pelindung agama Buddha lah, bisa disebut seperti itu. Keberadaan Nalanda itu sebagai pusat studi agama Buddha
Rupanya ini menarik banyak biksu dari Asia Tenggara dan Tiongkok untuk belajar. Dari Nalanda inilah kemudian terjalin hubungan antara Sriwijaya dan dinasti Pala di India. Atas izin Raja Dewa Paladewa, Raja Balaputra Dewa yang saat itu memimpin Kerajaan Sriwijaya ini tuh mendirikan asrama di kompleks Wihara Nalanda. Balaputra Dewa ini juga mengajukan permintaan khusus kepada Raja Paladewa agar tanah yang ada di beberapa tempat di Nalanda ini tuh dijadikan sebagai daerah yang bebas pajak untuk pemeliharaan asrama tersebut lah. Oke, lanjut. Penduduk Sriwijaya ini bermukim di tepian Sungai Musi untuk kehidupan sehari-hari dan Bukit Siguntang untuk kegiatan keagamaan. Kalau kita memahami karakter dari orang-orang maritim, orang-orang Melayu itu, kondisi tanah berawa seperti yang ada di daerah Palembang itu bukanlah masalah sebenarnya bagi orang-orang maritim, orang-orang Sriwijaya gitu. Pemukiman di atas rawa di tepi pantai atau di tepian sungai besar ini itu yang berhubungan dengan laut. Bangunannya itu rata-rata ya seperti rumah-rumah kolong, rumah panggung. Itulah mengapa rumah adat dari Palembang itu namanya rumah panggung ya, karena emang dari zaman Sriwijaya memang sudah didesain seperti itu. Nah, asalkan lokasinya ini dekat sama sungai dan berhubungan dengan laut itu mereka bisa beradaptasi. Bagi mereka yang paling penting itu adalah Sungai Musinya. Karena Sungai Musi ini adalah titik penghubung antara pedalaman, lalu pesisir, dan tempat-tempat lainnya yang strategis bagi aktivitas perdagangan dari orang-orang Sriwijaya. Namun yang paling utama itu adalah menjadikan jalur ini itu menjadi jalur utama penghubung pedalaman dan pusat pesisir. Oke, lanjut. Kerajaan Sriwijaya ini juga menjalin kerjasama dengan pedagang-pedagang dari Timur Tengah. Ya, jadi untuk berkomunikasi itu para pedagang ini itu menggunakan bahasa Melayu kuno, baik antara orang Sriwijaya dengan orang Timur Tengah atau orang Sriwijaya dengan orang-orang dari bangsa-bangsa lain gitu, sama menggunakan bahasa Melayu kuno. Namun budaya asing juga bisa gampang masuk ya kalau udah kayak gini tuh, seperti India juga turut berkembang di kerajaan ini gitu. Contohnya adalah penggunaan nama khas India serta penyebaran agama Hindu-Buddha yang berkembang pesat. Hal ini juga membuat pengaruh Islam juga masuk karena bersinggungan dengan Timur Tengah ya. Dan ini pengaruh Islam ini masuk ke Sriwijaya dan berkembang pesat gitu. Bahkan salah satu Raja Sriwijaya itu namanya Sri Indrawarman, itu dia memeluk agama Islam pada tahun 718 gitu. Karena banyaknya pedagang Arab yang datang ke Kerajaan Sriwijaya, hal ini menjadi awal dari berdirinya beberapa kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera setelah Kerajaan Sriwijaya ini mulai redup atau runtuh. Oke, namun yang terakhir nih, kondisi sosial yang terakhir yaitu Kerajaan Sriwijaya ini menggunakan koin emas dan perak sebagai mata uang. Bisa dibayangin ya, teman-teman ya, kalau Kerajaan Sriwijaya ini abad ke-7 sampai abad ke-11 atau sampai abad ke-13 saat tertentunya itu penduduk-penduduk Sriwijaya bahkan orang-orang yang di dalam keraton itu menggunakan koin emas dan perak gitu. Mereka udah bisa menemukan ya teknologi seperti ini. Jadi koin-koin ini juga menunjukkan gitu betapa makmurnya dan betapa majunya dari Kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Oke, mungkin dari selanjutnya dijelasin sama teman saya. Oke, mungkin terima kasih kepada Pras ya atas penjelasannya di kondisi sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi Sriwijaya. Jadi Sriwijaya ini dikenal sebagai pusat ekonomi yang kuat di Asia Tenggara dan juga berfungsi sebagai penghubung perdagangan antara berbagai negara, terutama antara Tiongkok dan India ya. Jadi kekuatan ini nih, kekuatan ekonomi ini nggak muncul gitu aja. Ini juga merupakan hasil dari dua faktor utama yang saling melengkapi ya. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Ini saya bagi jadi dua. Oke, langsung aja ini di sebelah kiri ada peta perdagangan Sriwijaya ya. Bisa dilihat ini Sriwijaya ini emang letaknya sangat strategis lah karena berada di Selat Malaka ya. Jadi dia ini bisa uh, ngubungin perdagangan dari Eropa ataupun dari Asia juga. Ibaratnya jalur sutra jalur sutraan lah gitu. Jadi posisi strategis Raja Sriwijaya ini terletak di Selat Malaka
Data ini juga menunjukkan jalur perdagangan ya, yang menghubungkan negara di Asia termasuk Tiongkok dan India. Di pertama ada faktor internal, eh, perdagangan internasional. Yang pertama ini ada perdagangan internasional. Jadi Sriwijaya ini dikenal sebagai pusat perdagangan internasional yang strategis berkat posisinya yang menguntungkan di Selat Malaka. Jadi karena posisinya berada di Selat Malaka, secara nggak langsung gitu, Sriwijaya ini megang kendali lah atas perdagangan internasional karena mereka ini bisa menghubungin perdagangan dari berbagai negara Asia gitu. Yang kedua ini ada komoditas ekspor. Sriwijaya mengekspor berbagai komoditas yang sangat diminati oleh pasar internasional. Mungkin saya bagi jadi tiga ya. Yang pertama ini ada cengkeh. Di cengkeh sendiri, Sriwijaya ini, sorry, di rempah-rempah, yang pertama ini ada rempah-rempah. Di rempah-rempah ini Sriwijaya ini megang lah. Ibaratnya mereka ini punya komoditas yang paling berharga gitu di masa itu ya, kayak cengkeh, pala, dan juga lada. Jadi permintaan pasar ini sangat tinggi ya di bagian rempah-rempah ini. Yang kedua itu ada sil alam. Sil alam yang dipunya sama Sriwijaya juga nggak main-main teman-teman. Di Sriwijaya ini ada kayu gaharu sama penyu lah yang di saat itu dianggap berharga gitu. Dan terakhir juga logam ya. Tadi juga ijazah mobet ya. Sriwijaya juga udah pakai logam koin lah buat transaksi mata uangnya gitu. Jadi udah tergolong maju gitu. Terus yang terakhir di faktor internal nih ada sistem pajak dan pelabuhan dan pendapatan kerajaan. Jadi penerapan sistem pajak pelabuhan ini membantu pendapatan kerajaan Sriwijaya ya. Jadi Sriwijaya ini pakai sistem pajak pelabuhan ini gunanya buat jadi kalau ada kapal asing yang masuk gitu ke pelabuhannya Sriwijaya itu mereka diharuskan membayar gitu. Jadi nggak asal masuk gitu aja. Terus juga apa sih kelebihannya pajak ini? Pajak ini kelebihannya ya selain buat dapetin pendapatan ya buat kerajaan Sriwijaya juga ngontrol lah perdagangan. Jadi Sriwijaya ini tahu nih barang apa aja yang masuk ataupun keluar dari kerajaan mereka gitu. Jadi nggak asal gitu masuk keluaran barang. Terus kita lanjut ke faktor eksternal ya. Yang pertama ini ada kekuatan armada maritim. Kota maritim Sriwijaya sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi kerajaan. Ibaratnya kalau kita samain sama masa sekarang lah, ibaratnya Sriwijaya itu kayak ormas pemuda Pancasila lah ibaratnya. Jadi eh, kalau kalian dagang nih di wilayah Sriwijaya nih, kalian tuh bakal aman gitu. Jadi nggak bakal ada kayak misalkan kalian baru datang ke pelabuhan Sriwijaya, terus kalian berdagang gitu, terus kalian bawa dagangannya buat kembali ke negara kalian gitu. Terus kalian takut gitu, pasti perjalanan kayak ada perampak atau perampok gitu buat ini ini itu juga nggak ada ya teman-temannya. Jadi bakal dibantu itu dipandu sampai keluar dari Selat Malaka sama armada maritim Sriwijaya gitu secara nggak langsung. Nah, yang terakhir itu ada infrastruktur pelabuhan, fasilitas yang memadai untuk mendukung aktivitas perdagangan. Jadi di pelabuhannya sendiri nih bukan cuma kayak, oh, gua dagang nih, gua dagang lu jual, gua dagang lu jual, itu nggak gitu. Jadi di pelabuhan Sriwijaya itu tergolong lengkap ya, karena juga ada kayak eh, penyimpanan barang gitu, terus ada kayak tempat perbaikan kapal gitu. Jadi ya tergolong lengkap, apalagi juga ada kayak penginapan gitu buat eh, para pedagang-pedagang dari negara lain gitu. Jadi secara nggak langsung tuh ya pelabuhannya hidup banget gitu, juga menopang lah ekonomi di masyarakat sekitar ya. Jadi masyarakat sekitar juga bisa nyewain rumahnya gitu loh buat tempat nginepnya para pedagang asing gitu. Mungkin cukup sekian sih dari penjelasan kondisi ekonomi di Kerajaan Sriwijaya. Mungkin boleh di next ke selanjutnya ada kerajaan sosial ekonomi kerajaan Majapahit. Mungkin boleh langsung ke Mbak Karina. Oke, baik. Terima kasih, Abdul. Jadi slide selanjutnya itu kita bakal membahas keadaan sosial ekonomi dari Kerajaan Majapahit. Boleh di next? Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu ya Kerajaan Majapahit itu terletak di mana dan siapa gitu pendirinya. Jadi Kerajaan Majapahit ini terletak di Jawa Timur dan awalnya itu ibu kotanya itu di Mojokerto. Tapi setelah Raden Wijaya ini turun tahta gitu ya, eh, ibu kota itu berganti jadi di Trowulan. Jadi Raden Wijaya ini adalah pendiri dari Kerajaan Majapahit. Dan Kerajaan Majapahit ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan gelar Sri Raja Sanagara. Nah, kepemimpinan Hayam Wuruk ini kuat gitu ya berkat dukungan dari Patih Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Boleh di next? Oke, di sini langsung aja ke keadaan sosial dari eh, Majapahit itu sendiri. Jadi, menurut Kitab Negara Kertagama gitu ya, masyarakat Majapahit itu terbagi dalam 4 kelompok utama, yaitu kelompok penguasa atau rulers, pejabat
keagamaan atau men of religion, rakyat biasa atau commoners, dan juga para abdi dalam atau bondman. Sebelumnya yang kelompok ini tuh beda-beda gitu ya tiap sumber. Yang sumber yang saya gunakan di sini sumber yang dari Google Classroom gitu ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan mencari dari Google beda lagi gitu. Dan yang kedua itu adanya 3 kepala keagamaan di Masjid, yaitu Budayaksa, Syawadiaksa, dan juga Mantri Ar-Haji. Nah, 3 ini tuh merupakan bukti gitu adanya 3 agama, yaitu Buddha, Hindu, dan juga Pertapa. Nah, pengakuan terhadap 3 agama ini mencerminkan adanya usaha pemerintah pada waktu itu untuk memupuk rasa persatuan dan juga kesatuan melalui kehidupan bertoleransi dalam bidang agama. Yang ketiga itu masyarakat Majapahit ini telah mengenal gitu dan juga menggunakan mata uang yang dibuat dari campuran timah, timah hitam, perak, tembaga, dan juga timah putih, dan juga emas ya teman-teman, ini kurang ditambahin. Eh, nah jadi kerajaan Majapahit itu telah mengenal uang dalam satuan berat, tapi yang namanya itu ada suwarna, terus ada juga masa, dan dang-u atau kupang. Tapi untuk nominal itu belum diketahui secara pasti gitu. Dan yang keempat tuh, jadi untuk membuat rakyatnya lebih sejahtera, pemerintah Majapahit ini membuat bendungan, pembukaan tanah baru untuk ladang, dan juga berbagai saluran pengairan. Nah, di beberapa sungai juga pemerintah Majapahit ini, pemerintah Majapahit ini membuat akses gitu untuk lalu lintas bagi masyarakat. Dari next. Oke, selanjutnya eh, keadaan ekonomi di Kerajaan Majapahit. Jadi di Majapahit itu ada 3 sektor utama gitu ya yang mendukung perekonomian di sana. Yang pertama itu ada pertanian. Jadi Majapahit ini merupakan kerajaan agraris gitu yang mengandalkan pertanian sebagai sektor utama ekonominya, di mana beras itu menjadi komoditi utama dengan sistem irigasi yang berkembang baik gitu. Dan petani ini dapat memanen padi 2 kali dalam setahun, serta pajak pertanian ini menjadi sumber utama pendapatan kerajaan. Nah, beras ini tuh selain menjadi komoditas utama di dalam kerajaan Majapahit itu sendiri juga menjadi bahan komoditas un- komunitas perdagangan antar pulau dan juga antar wilayah gitu. Nah, beras ini juga berhasil dibawa ke Maluku untuk diperdagangkan atau ditukar sama rempah-rempah gitu. Dan selanjutnya rempah-rempah ini tuh bakal ditukar lagi sama pedagang dari negara lain. Nah, kenapa sih pertanian ini menjadi sektor utama gitu ya, sektor utama ekonomi dari Kerajaan Majapahit? Yang pasti itu karena letak eh, Majapahit secara geografis gitu yang terletak di wilayah dataran rendah dan juga adanya aliran dari sungai serta adanya gunung berapi yang menjadi faktor pendorong berkembangnya kesuburan tanah gitu. Sehingga menyebabkan pertanian di Majapahit ini menjadi sektor utama pemasukan kerajaan. Dan yang kedua itu ada perdagangan. Jadi selain mengandalkan pertanian gitu ya sebagai sektor utama ekonomi, Kerajaan Majapahit ini juga memiliki jaringan perdagangan yang luas, di mana kota-kota pelabuhan seperti Tuban, Gresik, Jepara, dan juga Surabaya ini menjadi pusat perdagangan pada saat itu. Nah, perdagangan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Majapahit karena eh, ada ada sungai gitu yang memegang peran penting dalam menyebarluaskan komoditi dan juga sebagai sarana pengangkutan dari pedalaman ke pelabuhan dan juga dijadikan sebagai pendukung gitu bagi pelayaran untuk luar pulau dan juga negara asing. Nah, komoditas yang diperdagangkan itu eh merupakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, hasil produksi industri atau juga kerajinan. Nah, kalau untuk barang-barang kebutuhan sehari-hari itu meliputi kayak bahan makanan, hasil bumi, ternak, dan juga bahan pakaian. Nah, kalau untuk kerajinan itu lebih kayak periuk dari tembaga, keranjang dari daun kelapa, paing, barang anyaman-anyaman, dan juga kapur. Dan yang ketiga itu ada dari sektor industri gitu ya. Nah, selain dari sektor pertanian dan juga perdagangan, industri ini juga merupakan bidang yang menggerakkan ekonomi masyarakat di Majapahit pada saat itu. Di mana para perajin atau pengarmin sini bekerja untuk memenuhi kebutuhan raja dan rakyat gitu dan makanya mereka tuh tinggal di dalam pusat
kerajaan gitu dan juga di daerah di sekitar keraton atau kerajaan itu. Nah, beberapa hasil industrinya adalah kayak penghasil kapur, terus pembuat payung bulat, penghasil kajang, dan penghasil keranjang dari daun palem dan juga banyak lainnya gitu. Nah, industri industri logam gitu ya, itu dilakukan minimal oleh 2 orang, yakni 1 orang sebagai pengubur dan 1 orangnya lagi sebagai pandai besi gitu. Boleh di next. Oke, teman-teman. Jadi, ini merupakan daftar pustaka ya, atau referensi yang kelompok kami gunakan. Boleh next. Oke, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung mengetik pertanyaannya di kolom chat di Google Classroom yang sudah disediakan. Terima kasih.